Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa RBTV dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa bersama saya Ranggi Dwinanda di Bisnis dan Investasi. Kalau mau bisnis jangan lupa investasi. Wah iya. Oke pemirsa, sore hari ini saya ditemani dengan orang yang luar biasa. Ya, ini teman lama, rekan lama. Ya, berjumpa kembali. Ya, beliau ini adalah sekarang owner Fafa Clean. What is the Fafa Clean? Nah, nanti kita akan diskusikan bersama dengan langsung ownernya, yaitu Bapak ya, Abang gitu ya, Bang Mahyudi Okmantik. Iya, biasa dikenal dengan Bang Mantik. Iya, apa kabar Bang Mantik? Alhamdulillah. Sehat ya. Ini ceria sekali hari ini. Karena udah bersih-bersih. Ya. Nah, pemirsa, ini kita akan berbicara mengenai Fafa Clean. Apa sih Fafa Clean gitu ya? Bang, apa Fafa Clean, Bang? Fafa Clean Apa dari papa gitu ya? Maksudnya Fafa Clean atau apanya nih? Apa Fafa Clean itu Kalau dapat dari mana idenya? Oh. Bergerak di bidang apa gitu? Fafa Clean itu Fafa. Kalau Fafa itu sebenarnya nama dari anak saya. Fafa, Faturrahman dan Palisa. Gabungan gitu Gabungan. ya? Gabungan. Oke. Gabungan. Jadi sebenarnya sebelum kita menjadi Fafa Clean itu dari Fafa Softcare. Oh, Fafa tetap Softcare. Fafa pakai ya? Tetap Fafa. Fafa Softcare itu kan dia lebih ke treatment di sepatu, Oke. tas, kulit gitu. Dari situ berkembang. Ya. Berkembang. Dan Sekarang berkembang sekarang kita merambah ke Carsobet. Jadi karpet, sofa, spring bed. oh, singkatan gitu. Iya. Bukan apa ya Carsobet itu singkatan dari karpet, sofa, spring bed, Oke. dan interior mobil juga. Interior mobil Interior bisa? mobil juga kita Apa yang kerjakan. dikerjakan interior mobil? Di dalam dari Apa mulai saja tuh? sofa, plafonnya, lantai. Bisa semua berarti ya? Bisa. Oke. Iya. Tapi kalau beliin mobil nggak bisa ya? Nggak, bisa. belum. Bersihin mobil gitu. Bersihin mobil dalam ya, Dalam bukan, ya, bukan yang bukan yang luar luar. ya? Oke. Kalau luar itu kan sudah banyak. beda lagi. Sudah banyak. Ya. Oke. Terus juga dan kita juga sekarang sudah merambah ke home cleaning. Home cleaning? Home cleaning. Seperti apa home cleaning? Home cleaning ini jadi buat warga atau masyarakat Bengkulu yang nggak ada waktu buat bersih-bersih rumah. Jadi Banyak gitu kita kan? bisa. Dipanggil gitu maksudnya Iya, gimana? cukup japri kita, nanti ada paket-paketnya, nanti kita di situ kita jelaskan home cleaning itu seperti apa aja yang dibersihkan gitu. Home cleaning saja atau ada kantor cleaning gitu? Kantor cleaning. Belum, Office cleaning begitu ya? untuk saat ini masih Belum home ya? cleaning. Masih home cleaning. Ya, Ke depan akan begitu kayaknya ya? Ke depan insya Allah kita bikin outsourcing buat cleaning service, jadi yang instansi atau kantor-kantor Butuh yang ya. butuh cleaning service itu bisa Ada gitu. Oh, luar biasa. Tapi itu next ya, ke Itu depan. nanti ke depan ya. Ah. Berarti sekarang ini sudah berkembang menjadi home cleaning, kemudian juga apa tadi singkatannya? Carsobet, Carsobet cleaning ya. begitu. Carsobet, karpet, sofa, Sofa, spring sofa, bed. oke. Dan pengerjaannya, Mhm. jadi kalau laundry itu kan sekarang sudah banyak, Dia tuh sudah betul, banyak di Bengkulu. karpet banyak Iya. dilaundryin ya. Nah, cuma untuk yang pengerjaan on the spot, maksudnya pengerjaan yang langsung Di rumah? di rumah customer sendiri, dan dalam waktu 1 hari itu selesai. Oke. Wow. Jadi nggak perlu menunggu waktu lama, kasur yang nggak perlu diangkat terlalu jauh sampai di. Biasanya kalau cuci kasur itu pengerjaannya bisa sampai 1 minggu. Kalau kasurnya Kasur, Kasur. ya diambil dan diambil dikerjakan biasanya itu 1 minggu. lama Nah, ya. Kalau ini kalau kita kerjakan dari pagi, jadi jam-jam 7 kita sudah Sudah mulai berangkat, datang, sampai itu jam setengah 8, jam 8 itu kita kerjakan. Mhm. Pengerjaan itu bisa sampai 2 jam. ya membersihkan Setelah ya. dibersihkan, itu nanti dijemur. Tetap kita pakai matahari ini menggunakan matahari, sinar matahari. Jikalau nggak ada matahari, tetap Ya. tetap intinya dijemur gitu ya. Iya, tetap harus dijemur. Kalau memang nggak ada matahari, biasanya kita pending atau kita bawa kasurnya dibawa ke workhouse kita. Intinya kalau misalnya ini normal berarti hanya memakan waktu berapa jam paling tidak berarti itu?
Biasanya normal itu jam-jam 1 itu biasanya sudah selesai. Sudah siap, kering. Sudah kering ya. Sudah kering. Dan sudah siap pakai lagi begitu. Sudah siap pakai lagi. Untuk tidur siang enak nih ya. Iya. Cuma dia tergantung dengan tipikal kasurnya juga. Oh, ada tipikal-tipikal. Iya. Artinya ada yang gampang kering dan ada yang Ada yang susah Oke. dan juga tergantung sama noda. Kalau noda lagi kuat gitu nodanya. Iya. Banyak. Kalau nodanya memang benar-benar bandel, itu biasanya kita bisa sampai 3 kali, 4 kali pengerjaan. cuciannya, oke. Ya dicuci baru dijemur gitu. Itu juga kita lihat bahan dari kasur itu sendiri. Dia kalau memang tahan, kita lanjut. Tapi kadang karena anti noda itu kan dia bahannya keras gitu? ya, Oke. keras. Jadi memang kita sangat berhati-hati dalam menggunakan anti noda. Tapi selama ini tidak ada yang kena musibah begitu emang ya? Sobek begitu kayak. Iya pasti ada juga. Oh, ada ya. Ada. Tapi tetap Sobek sedikit itu pasti ada. tapi tetap tanggung jawab lah ya. Iya. Ya pada prinsipnya kan terkadang kasurnya juga sudah Sudah lama, betul-betul udah lapuk gitu ya. Iya. Tapi dari begini saja sudah luar biasa loh. Ini sebuah terobosan. Di Iya. Bengkulu saya rasa baru ini loh ya. Betul tidak? Atau ada sih sebenarnya saingan ada lah ya. Sebenarnya sebelum saya itu sudah ada. Sudah ada. Teman-teman yang lain itu sudah ada. Tapi kayaknya kawan-kawan yang lain dia lebih fokus pick up and delivery. Maksudnya dia jemput dan diantar lagi. Diantar lagi. Tidak di on the spot gitu ya. Dulunya saya pernah lihat mereka pernah mengerjakan di tempat, tapi sekarang kayaknya sudah mulai jarang. Karena mungkin udah sibuk di workshopnya kan. Ya. Tapi intinya kalau Fafa Clean adalah mengerjakan di spot. Ya, mengerjakan di tempat. Di tempat rumah gitu ya. customer. Oke. Selain kasur tadi sofa juga begitu? Sofa juga seperti itu. Oh, dijemur juga dalam 1 hari pun sudah Iya. beres begitu. Iya, kalau sofa enggak terlalu susah ya. Yang paling susah itu sebenarnya spring bed. Spring bed. Iya. Itu yang ngomong. Itu yang paling susah. Jadi kalau sofa spring bed itu kita kerjakan di tempat, interior mobil juga kerjakan di tempat. Nah, kalau untuk karpet terus sepatu juga kita masih kerjakan ya. Karpet, sepatu, tas, stroller, ya itu kita jemput. Bantal. Jadi kalau bantal-bantal yang sudah banyak pulau ya. Pulau. Yang kebanyakan sudah pulau, Iya, udah rata-rata ada kalau udah lama, udah pulau-pulau, pulau gitu ya. sudah jamuran, sudah hitam-hitam. Itu Lama pengerjaan. enggak juga, Enggak satu juga. hari itu Bisa kalau juga. itu sudah bisa, tapi tetap kita bawa ya, enggak kita kerjakan di tempat. Oh, tidak dikerjain di tempat. Dijemput. Iya. Karena ada perlakuan khusus kayaknya. Ya kalau untuk itu apa ya? Beda memang pengerjaannya. Beda pengerjaan beda ya, karena emang banyak pulau tadi. Iya. Mau dipangkas lu tuh pulau-pulau gitu. Oke, ini ngomong-ngomong Fafa Clean, kemarin Fafa Clean Fafa Softcare. Iya. Oke, itu berdiri sejak kapan sebenarnya? Kalau Softcare itu berdirinya kalau nggak salah Oktober itu ya, Oktober 2017. 2017. Iya. Dan mulai berkembang Fafa Clean di tahun 2020 ini. 2020 Iya. baru berarti ya? Baru Februari kita mulai. Lagi masa pandemi begitu ya? Ya, jadi memang pada saat ini awalnya kita semangat nih. Bahkan Fafa Clean ini kita order lagi banyak. Terus juga kita juga ada ya, program cuci karpet masjid gratis. Oke, lagi masa pandemi gitu ya? Sebelum Oh, pandemi, sebelum. sebelum pandemi. Jadi memang kita berusaha konsisten setiap hari Senin dan Kamis itu kita datang ke masjid. Tawarin gratis nih ya? Biasanya kita telepon dulu. Telepon dulu. Ada komunikasi sama pengurus masjid, kita datang, terus sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh kita langsung kerjakan, karpetnya kita cuci. Dan pada saat itu juga itu benar-benar free, kita tidak pungut biaya. Dan pada saat pengerjaan juga kita tidak menyarankan kepada pengurus masjid itu untuk memberikan makanan dan minuman kepada Tidak? Tidak. Jadi? Benar-benar untuk sadakoh begitu ya? Ya, Oh, jadi subhanallah. Senin Kamis itu kita pilih
beramal dan sekaligus juga berpuasa. Kita puasa pada Senin dan Jadi sambil puasa sambil ngerjain. Wah, luar biasa, Iya. amalnya berlipat ganda ya. Amin. Dan sampai hari ini seperti apa? Ini Nah. COVID loh. Pada saat COVID kita sebenarnya kita tetap mau jalan, cuma kan kondisinya karena banyak karpet itu yang sudah digulung. Digulung, disimpan ya. Iya, dan digunain. kru kita juga ada sedikit kekhawatiran lah. Iyalah, Karena- takut lah ya. Memang program kita kan kita jemaahnya di masjid, jadi untuk saat ini kita pending dulu. Pending dulu ya. Pending, tapi tetap nanti kita bakal jalanin lagi. Adakan lagi. Insya Allah ke depan bukan cuma karpetnya aja yang kita cuci, tapi seluruh dari mulai toiletnya, Oke. kita cuci. Oh, betul. Toilet, ya. lantai, kita Bersih-bersih pel. masjid Benar. berarti nanti ya. Sampai ke jendela, ventilasi, Oke. Kaca-kaca gitu. kaca-kacanya. Masya Insya Allah ke depan kita bakal kembali seperti itu. Itu berapa kru yang dipunya berarti sampai hari ini? Kalau nanti kan ada informasi dari pengurus masjid. Biasanya kalau memang benar-benar masjidnya besar atau banyak membutuhkan kru, itu bisa 4, 5 orang, tambah saya 6 berarti. 6 orang yang kita terima. Kelar itu satu hari. Wajib kelar. Wajib Harus kelar kelar. gitu, wajib kelar. Iya. Mau nggak mau harus kelar gitu Harus ya. kelar. Iya. Iya. Tapi sepengalaman kelar semua ya. Kemarin sudah berapa masjid berarti? Sudah hampir 10 masjid ya. 10 masjid. Hampir 10 masjid yang kita kerjakan. Ada satu masjid yang besar, karpetnya banyak. Sebelum zuhur itu udah kelar. Alhamdulillah ya. Emang Jadi dasar- zuhur itu sudah bisa dipakai. dan tidak dibantu oleh pengurus masjid atau tetap dibantu? Ada Ada juga yang sih bantu, satu orang yang bantu-bantu, tapi kita tidak Tidak mengharapkan tidak begitu mengharapkan ya. Karena pernah saya datang ke masjid. Jadi ini ada warganya yang minta tolong dibersihkan karpet masjidnya. Jadi 4:30 itu saya sudah di Makasih ya. lokasi, ternyata masjidnya dikunci, Loh, nggak ada orang. nggak ada orang. Nggak ada orang. Saya telepon juga karena yang ngasih tahu saya itu ibu-ibu. Ibu-ibu. Jadi nggak enak juga kita kan, kita telepon. Saya tunggu sampai masjid-masjid lain ini sudah azan. Azan Subuh. Subuh. Sudah azan subuh, tapi belum ada juga yang datang. Oke. Setelah saya lihat ternyata di pintu ada kuncinya ada di sana. Oh, Jadi saya buka sendiri, terus azan sendiri. sendiri. Imam sendiri, makmum sendiri jangan-jangan. Salat sendiri maksudnya. Salat sendiri. Kebetulan pada malam itu ini kayaknya ada kayak cobaan gitu. Saya lagi Oke. dicoba untuk ini bisa konsisten apa enggak. Oh, betul, Karena betul. teman-teman nggak ada yang datang. Saya telepon, Lagi pada istirahat. ada yang mungkin ya. tiduran. Jadi saya bawa alat itu sendiri semuanya berat-berat sampai ke situ ternyata orangnya juga nggak ada. Akhirnya tetap dikerjain tapi. Tetap dikerjakan. Tetap saya kerjakan, setelah salat subuh saya kerjakan dan jam 6 kawan-kawan baru datang bantu. Oke, tapi itu tadi kalau situ nyerah jam 4:30 sudah nyerah kan nggak jadi itu nanti. Iya, nggak jadi. Jadi intinya sih ada nggak ada pengurus masjid pada saat itu kita tetap kerjakan karena memang niatan Komitmen ini ya. komitmen untuk bersedekah. Oke. Oke, balik kita ke Fafa Clean ya. Ya. Ini semua tadi bisa dikerjakan ya, tadi yang kayak karpet, Ya. sofa semuanya. Ini bagaimana kalau masyarakat ingin membutuhkan tenaga dari Fafa Clean? Menghubungi via apa begitu? Bisa di Instagram, lewat Instagram, ya. Ya, itu ada Papa Clean atau di Japri di WA 0812 ya 0812 7242 5237 itu bisa di situ. Dan di Facebook juga kebetulan kalau Facebook masih Facebook saya ya Pribadi nih ya? pribadi ya pribadi Mahyudi Okmantik. Okmantik. Fanspage juga sebenarnya ada fanspage Papa Clean tapi Belum jalan nih kayaknya. belum terlalu dimaksimalkan. Dimaksimalkan. Sudah jalan tapi belum maksimal. Lebih banyak di IG, Di IG dan dan di Facebook. Facebook. Ya. Oke.
Jadi cari saja Fava Clean Fava Clean. atau Mantik gitu ya, Ya, Mantik. Mahyudi Okmantik. Nah, Iya. cari saja langsung order. Iya. Atau nanti bisa dihubungi di nomor handphone tadi. Ya, nanti Iya. kita tulis ke bawah di Iya. layar ya nanti Iya. kita. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong dari Fava Clean tadi. Sebuah nama ini kan sebuah arti yang baik ya. Iya. Dari mana ide menyatukan nama anak atau karena emang ya udahlah nama anak aja digabung gitu ya? Ya sebenarnya karena semacam sebuah kebanggaan Dengan anak nih. iya sama anak. Ada misi-misi Udah lain. umur berapa sih? Siapa? Anaknya? Anak saya yang tua sekarang sudah 10 tahun. 10 tahun ya. Alhamdulillah. Udah lama belum main ke rumah nih. Ketahuan ya. Iya. Oke. Mungkin nonton kali ya? Kayaknya nonton. Oke, nonton ya. Karena Oke. tadi malam juga sudah heboh. Wih. Udah heboh. Kamu masuk TV ya Allah. Iya, Biasanya mudah-mudahan kita baik-baik deh. Iya. Biasanya kita yang masukin Iya, TV orang iya, kan. betul. Sekarang kita yang disuruh masuk. Karena TV. emang Bang Mantik ini dulu juga kru ya, Iya. krunya ya RBTV lah ya. Iya. Oke Bang, kita tidak membahas ke sana gitu ya. Iya, Mungkin oke. Fava Clean. Kita Fava Clean ini dari Januari Februari ya. Februari Fava mulai Clean. aktif lah ya gitu ya sampai dengan hari ini. Seperti apa apanya ya? Antusias masyarakat menggunakan tenaga jasanya Jasa Fava Clean. gitu ya. Kalau antusias masyarakat itu cukup banyak. Cukup banyak lah ya. Jadi memang terbukti setiap minggu itu pasti ada-ada aja. Ada-ada aja yang menghubungi kita untuk yang ingin menggunakan jasa kita gitu. Dari mulai cuci spring bed, karpet gitu, sofa, home cleaning juga sudah ada. Aja ya. Iya, ada juga yang pengen ngerjain interior mobilnya, telepon bang, interior mobil saya ini mobil saya bau betul. Maunya nggak enak lah kan. Kelihatan Walaupun- sibuk banget kayaknya. Iya, sudah dicuci sih, tapi tetap masih bau. Kayaknya butuh Sentuhan coba jasa berbeda ya. abang dulu gitu kan, dari tim abang. Oh ya udah, datang kita kerjain. Jadi memang sampai detail-detail itu kita kerjakan. Setelah kita kerjakan yang bau apek, Hilang. ya. Ludes gitu ya. Oke, emang harus disentuh. Alhamdulillah beberapa mobil yang sudah kita kerjakan Mm-mm. bau-bau yang tidak enak itu nggak ada lagi. Alhamdulillah. Nah ini kalau seperti mobil, apakah harus ke workshop atau cukup juga panggil atau bagaimana? Dipanggil aja. Cukup dipanggil. Cukup dipanggil, kita datang ke situ. Tapi kalaupun ke workshopnya boleh atau bagaimana? Untuk saat ini kan kita masih workhouse ya, Oh, kerja di rumah. belum. Jadi ada. memang lebih fokus pelayanan pelayanan untuk memanjakan konsumen. konsumen. Asik. Betul. Kita dimanjakan nih pemirsa. Iya. Di yang butuh jasa itu nggak usah repot-repot harus datang ke workshop atau ke warehouse. Santai duduk di rumah, kita datang, kita kerjakan dan selesai. Selesai. Jadi nggak perlu kalau antri-antri, nggak perlu waktu yang cukup lama. Ya kalau sampai misal di workshop kan biasanya antriannya panjang. Panjang betul. Ini kan tinggal dipanggil duduk manis di rumah gitu ya. Iya. Atau kalau mungkin lagi sambil kerja begitu bisa kan Bang? Panggil ke kantor kan? Oh bisa. Mobil misalnya Bisa. mobilnya diparkir di kantor gitu ya? Iya. Bisa ya? Oke, bisa banget pemirsa ya. Jadi kalau lagi kantor, aduh daripada sibuk ngantri lagi, udah panggil aja. Iya. Tinggal dipanggil. Oke, kalau untuk kru karyawan dan tim Bang Mantik sendiri berapa sampai hari ini? Hari ini kita ada 6 orang ya. Sudah banyak juga. Sudah banyak ya, sudah ada 6 orang dan itu sudah ada 2 tim. Berarti. Kita bagi 2 tim. Mm-mm. Jadi biasanya satu tim ini memang fokus di pengerjaan di warehouse. Mm-mm. Di warehouse terus satu tim lagi itu buat yang kalau misal langsung ke rumah-rumah customer gitu. Oke, kira itu 6 orang ya, cukup lah sementara ini. Ya. Tapi sempat keteteran nggak, Bang? Sempat ya? Sempat. Orderan lagi banyak nih. Ini satu rumah. Yang telepon saya itu satu rumah. Tapi pada saat kita datang ternyata yang dicuci itu ada 4 kasur. 4
4 kasur, tapi satu rumah. Satu rumah. Satu rumah itu ada 4 kasur, ada 10 bantal. Oke, berpulau-pulau pula. Iya lumayan, pulau-pulaunya lumayan. Jadi akhirnya pertama kita datang cuma 3 orang. Timnya ya. Setelah kita lihat, wah ini nggak bisa bertiga. Telepon lagi semua, ya datang. Full tim. Iya datang semua. Sambil Keroyokan alat-alat yang di rumah juga dibawa. Biar cepet. Biar cepet. Sehari kelar. Enggak. Oh, 2 hari itu 2 hari. 2 hari juga gitu. Yang itu. Karena kemarin ada alat kita yang masih kurang. Jadi pada saat kemarin itu kita nggak bisa maksimal. Jadi nggak bisa dimaksimalkan 1 hari. Jadi harus 2 hari. Nah, kalau sekarang kita alat-alat juga sudah nambah nih lah nambah. ya. Soalnya ke depan kita bakal tambah Terus. Dan intinya komitmennya 1 hari kelar. Ya. Oke, 1 ini hari penting ya. Jadi pemirsa kalau misalnya, waduh, nanti kalau dicuci lah saya tidur di mana begitu kan? Nah, iya. itu kan daripada begitu panggil Fafa Clean ya. Pagi-pagi mereka akan kerjakan, siang sudah bisa tidur nyenyak. Iya, apalagi puasa begini kan tidur siang enak kan. Iya. Oke. Ya pemirsa nanti kita akan kembali lagi nih Bang Mantik ya. Belum nanti saya ingin tanya begini. Ini harganya berapa begini? Ya, ini kan. Ya, kemudian omsetnya udah berapa sampai hari ini? Ini kan biar untuk memotivasi nih Bang. Karena rekan-rekan di luar sana, masih pemirsa mungkin ada yang baru buka usaha, pengen motivasi sedikit nih kan. Jadi nanti kita akan kembali lagi ya pemirsa di bisnis dan investasi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami. Kembali lagi di bisnis dan investasi. Mau berbisnis, jangan lupa investasi. Iya, ya. Masih dalam tema semua bersih, semua higienis bersama Fafa Clean. Ya, dan berbincang bersama dengan owner Fafa Clean langsung yaitu Bang Mahyudi Mantik. Ya, biasa dipanggil Bang Mantik. Ya. Bang Mantik kita lanjutkan lagi. Fafa Clean tadi juga berawal dari Fafa Soskare. Nah, itu seperti apa Fafa Soskare kemarin ini? Dan sekarang masih jalan? Soskare sekarang masih tetap jalan. Jalan. Kita masih tetap terima kalau ada masyarakat Bengkulu yang pengen treatment sepatunya, tas gitu, kita tetap masih terima. Kalau misalnya ada kan kita tinggal jemput. Gitu. Tetap kita jemput dan kita antar lagi. Tapi sampai hari ini masih banyak konsumen? Kalau sudah mulai berkurang ya? Ini saya nggak tahu juga nih, mungkin pengaruh COVID ini juga memang sedikit agak berkurang ya. Ya kalau udah berhubungan COVID kurang semua. Iya. Memang mau usaha apa juga lagi turun semua ini ya. Iya logikanya juga kan di masyarakat kita ini banyak yang diam di rumah. Otomatis penggunaan sepatu, penggunaan tas juga kan berkurang. Banyaklah disimpannya. Iya, disimpan. Iya. Intinya sih agak turun gitu ya, tetapi tetap masih respon masih banyak lah ya. Respon tetap masih banyak ya. Ya kalau sekarang banyak di Karsopet ya. Lagi banyak ke sana ya. Karena juga saya lihat bisnis begini masih kurang ya, masih 1-2 orang lah yang masih mengerjakannya kan. Jadi juga kebutuhan masyarakat banyak, tapi yang menjual jasa ini baru 1-2, gitu kan. Dan ini apakah ini yang menjadi alasan Bang Mantik untuk memilih usaha ini? Enggak juga. Sebenarnya sih iya juga ya. Salah satunya memang belum banyak laundry yang menerapkan sistem kerjaan di tempat. Itu satu. Terus kedua juga ya memang saya pengen benar-benar fokus di satu usaha. Jadi ketika saya sudah terjun ke dunia usaha, ke cleaning ya, kebersihan, ke depan ini bakal terus saya kembangkan. Termasuk hal inilah ya, ini menjadi sebuah perkembangan. Iya, tetap kita belajar terus sampai sebenarnya banyak sih, kita merasa kekurangan ilmu terus kalau kita sudah fokus kan. Ini kalau ngomong-ngomong boleh nggak nih dibocorin ilmunya dari mana sih gitu? Ilmunya apa bertapa dulu sekian tahun? Ilmunya awalnya belajar juga dari teman di Semarang. Semarang jauh juga ya. Ya, dia sudah buka usaha, usahanya juga sudah bagus. Saya konsultasi ke dia.
itu by phone ya, konsultasinya Boy by malah phone, ya. Iya. WA. Nanggung juga kalau Iya. konsultasi ke situ ya. Iya, gitu. Jadi memang alat-alatnya saya minta bantu ke dia buat disiapin di semua sampai ke chemicalnya. Terus dia kirim, setelah dia kirim belajarnya sendiri. Belajar otodidak Iya, juga. otodidak dari kasur di rumah. Pribadi nih ya, Pribadi. pakai sendiri. Iya, Ya. kasur di rumah, bantal, sofa itu kita kerjakan. Apa yang tetangga juga ikut bersihin? Ya, tangga sampai di rumah orang tua. Orang tua, Saya ya. datengin, saya bersihin. Untuk Bersihkan. uji coba dulu Ya, kan. uji coba. Dan baru sekitar 2-3 kali uji coba langsung saya Oke. memberanikan diri untuk langsung terjun ke rumah. Ini menjadi di garis bawahi, karena kalau mau buka usaha kita harus berani, Bang. Begitu Iya. kan? Harus berani dan jadi kalau dulu saya punya bos dan sekarang dia jadi wakil wali kota ini. Iya. Bos ada. bos kita juga begitu. Sedikit yang saya petik dari Beliau nih ya. beliau ini. Apa itu? Jangan jadikan kelemahan itu alasan kamu untuk tidak bisa melakukan sesuatu. Dalam. Jadi pada saat saya mau memulai itu banyak, nah kekurangannya banyak. Kekurangan rintangan, halangan. Halangan. Entah itu kurang modal, biasanya begitu kan usaha. Iya, kurang modal. Saya punya vakum besar, tidak terlalu besar sih, dia volumenya 20 liter ya. 20 liter. Nah, sementara saya belum ada kendaraan ya. Oke, betul. Jadi bagaimana caranya ini supaya saya bisa jalan dan jangan menjadikan sebuah kelemahan kita Akhirnya malah nggak jalan ya, gitu. akhirnya Ya. malah nggak jalan. Jadi kekurangan saya itu yang saya jadikan nilai plus, Malah jadi nilai plus di Fafa Clean. Jadi kekurangan saya itulah saya terapkan sistem kerjakan di tempat. Kerjakan di Jadi tempat. tidak ada menjemput-jemput, Iya. kita kerjakan langsung di tempat customer. Gitu. Karena justru itu yang awalnya jadi kekurangan, Iya. justru sekarang menjadi kelebihan. Jadi kelebihan. Oke, betul. Karena kalau berpikir mau dijemput, kita butuh kendaraan. Iya. Kendaraan belum ada, Costnya juga lebih besar. costnya lebih besar. Akhirnya kita kerjakan aja di tempat. Iya. Tapi konsumen jadinya lebih senang kan, Bang ya? Kalau Ya, dikerjain di tempat, lebih cepat kalau gitu kan? untuk kecepatan ya, tapi tetap ada plus minus. Oh, ada plus minus Tetap ada tetap ya. plus minus. Jadi kalau untuk satu hari saya pernah karena cuaca nggak bagus, Baik Jadi- cuaca ya. akhirnya si ibu nggak bisa tidur di Iya, kasur kasur ya. ya. Oke. Terus saya tanya, gimana Bu? Ini kasurnya saya bawa aja ke Wokos atau besok saya datang lagi saya kerjakan? Oh ya sudah, nggak apa-apa. Besok aja. Nah, Sini lagi. kasurnya tinggalin aja dulu di sini, besok kerjain lagi. Nah, kalau yang seperti itu kita 2 kali kerja. 2 kali kerja. Karena kasur yang belum kering, itu akhirnya nodanya naik, Malah naik. naik lagi, terus dia jadi bau apek, Oh, iya. cuci ulang. Harus cuci ulang. Harus dicuci dari ulang. nol lagi berarti. Dari Enggak, awal lagi? enggak Enggak dari juga nol. ya, enggak dari nol ya. Karena pada prinsipnya noda-noda bandel itu kan sudah sudah. pecah dia. Oke. Jadi noda itu kalau kayak pakaian, Mm-mm. kita cuci pakaian itu kan cukup pakai deterjen. Iya. Dan dia ada direndam sebentar. gitu. Pecah dia kan. Iya. Jadi serat-serat di pakaian itu dia kebuka. Buka. Nah, jadi kalau untuk noda-noda ringan deterjen cukup. Tapi kalau kayak spring bed itu sudah bukan noda ringan ya. Udah berhari-hari, bertahun-tahun Iya. bahkan. Saya ketemu kasur itu yang saya paling muda kasurnya itu sekitar 3 tahun. 3 tahun. Selebihnya di atas itu. Iya. 3 tahun nggak pernah dicuci. Oh, 3 tahun udah pernah cuci. Iya. Oke. 3 tahun nggak pernah dicuci, nggak pernah dijemur. Jadi ya untuk pulau-pulau bekas ompol anaknya, Betul. terus bekas susu, Macam, makanan, iya, semua. macam-macam di sini. Oh macam-macam. Jadi memang ada perbedaan di situ nanti bisa terlihat. Bisa terlihat. Kita buat before after ya, before after sebelum dikerjakan dan sesudah dikerjakan. Foto dulu nih ya. Iya. Seru juga tuh kan. Wah, iPhone. Iya. Tapi ngomong-ngomong kasur, semua jenis kasur atau misal kayak kasur apa yang kapuk ya? Kapuk bisa atau hanya spring bed begitu? Untuk saat ini kan sebenarnya bisa semua. Bisa semua ini. Cuma kayaknya sekarang di spring bed ya. Spring bed dulu. Karena kalau yang itu
ininya lah ya. Takutnya nggak cocok. Nggak cocok. sama harganya. Oke, Iya. oke. Nah, ngomong-ngomong harga. Harganya berapa sih gitu ya? Pemirsa mau tahu nih, mau Ya. order jasanya tapi kan mau tahu harga. Kalaupun nggak secara detail mungkin range-nya harga dari sekian berapa gitu. Kalau untuk kasur itu kita dari range harga 250.000 sampai 600.000. Sampai 600.000. Iya. Nanti tergantung apa dong berarti? Tergantung size. Oh, size. Size-nya, tingkat kotorannya. Berarti deal-dealannya nanti di tempat atau Iya. by phone itu? Terkadang kita Sudah deal-dealan dari handphone? ya konsumen kan ini di fotonya. Oh, di fotonya. Foto dulu nih. Oh, kasurnya seperti ini. Modalnya kayak gini. Bekas apa aja? Oh, ini bekas ompol anak saya, bekas susu, teman susu gitu. Sudah berapa lama? Sudah Sekian sekitar tahun. 3 tahun, 4 tahun nggak pernah dicuci gitu. Ya sudah. Kita sudah size-nya perkirain berapa? Iya. Size-nya 180 kali 200. Oh iya, nomor 1. Sudah. Udah kita ambil 400 aja itu. Oke. Biasanya kalau nomor 1 itu startnya itu dari 400.000 sampai 500. Terus oke. Ya. Kalau yang size lebih kecil akan lebih kecil. Ya, lebih kecil. Oke. Kalau yang size hotel 200 kali 200 ya, Oke. itu startnya itu dari 500 sampai 600. Hotel melayani berarti? Sebenarnya Dipanggil. melayani tapi belum Belum kan. belum Cuma ada. kan ada juga nih yang di rumah itu punya kasur yang Oh, size-nya 200 sekelas kali 200. hotel begitu ya. sekelas Oke, hotel siap. Saya maksudnya. pikir saya sudah ada orderan hotel. Ini luar biasa berarti. Oke. Nah, itu kan kasur. Kalau Iya. yang sofa, Kalau karpet, sofa itu dia per seat, maksudnya perdudukan. perdudukan. Oh, Iya, berarti perdudukan. kalau sofanya ada 3 gitu kan, 3 Ya, dudukan berarti kali beda ya. 3. Jadi 75.000 per seat. Per seat. Oke, Iya. 75.000 per seat. Per seat. Ya biasanya sih kita startnya itu dari 60.000 sampai 100.000 per seat. Tergantung nanti Jenis kursinya. jenis kursinya kayak Iya. noda-noda lagi enggak gitu. Noda-noda. Tapi kalau kursi itu jarang Rata-rata ya. kan nodanya enggak Nodanya enggak terlalu parah. parah gitu. Cuma memang ada treatment lain yang beda kayak di kasur lah. Kalau di kasur itu dia lebih ke karena noda, jadi memang lebih ke anti noda. Ganti noda. Oh, oke. Kalau kayak sofa kan dia ada yang kulit, bahan kulit. Iya, Nah itu kan beda lagi. beda lagi caranya. Oh, Iya. Itu yang membedakan harga akhirnya di situ ya. Iya. Pak? Oke, nanti sofa RPTP atau sempat di rumah saya boleh lah. Oh iya bisa. Saya ini bisa nih, pemirsa. Oke. Iya. Kalau karpet. Nah kalau karpet ini dia ada ukuran ya, karena memang beda-beda. Size-nya itu juga beda-beda. Tapi kalau untuk standarnya itu kita ngambilnya per meter, jadi Per meter. 7.000 per meter. 7.000 Mulai per dari meter. 7.000 per meter. 7.000 sampai ya? 10.000 per meter. Nanti itu tergantung apa? Tetap hanya per meter saja? Tergantung Atau ketebalan juga jenis dihitung? ketebalan karpet. Kan karpet ada yang bulunya panjang-panjang. Ya, betul. Nah itu biasanya dia tidak terlihat kotor tapi Bawahnya itu kan di Iya, dalamnya itu. di dalamnya itu luar biasa. Numpuk. Pengerjaannya itu lebih rumit ya, lebih ribet. Gitu. Kalau yang tipis-tipis biasa nggak terlalu ribet. Gampang Iya. ya. Oke. Jadi range-nya di harga 7.000 sampai 10.000 10.000 per meter. Per meter. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong yang paling sulit mana tuh? Kursi, sofa, kasur atau karpet nih pengerjaannya? Kasur, tetap kasur. Kasur Karena itu yang paling sulit. Nodanya. Iya. Makanya kita kalau ketemu sama kasur, kita kasih tahu sama konsumen kita bakal datang pagi-pagi. Memang ya. Kalau toh misal, wah saya nggak bisa pagi, anak saya belum bangun, bisanya siang. Wah kalau siang kita nggak bisa, Nggak bisa ya. Karena bisa. nggak akan kelar. nggak akan kelar. Kita maunya kita kerjakan hari itu dan malamnya nanti bisa dipakai. Tapi kalau kita kerjakan jam 10 atau jam 11 saja kita kerjakan, itu nanti kita ketemu untuk proses penjemuran itu sekitar di jam 1. Nah, kalau sudah penjemuran dari jam 1 sampai jam 3 ini matahari sudah nggak ada lagi. Betul, udah nggak redup lah ya. Iya, sudah redup. Jadi daripada nanti Nggak kering ya, ya. kering nggak kelar, Malah jadi apek kan? iya malah jadi apel. Konsumen kita kecewa, kita juga capek. Betul. Karena besok kita harus datang lagi Datang kan. lagi, betul. Atau kalau memang mau ya kita jemput aja, kita ambil, kita bawa. Cuma tetap pengerjaannya
nggak bisa satu hari nggak Nggak satu dijemput. Karena menyesuaikan waktu lagi kan. Kalau kita jemput dia menyesuaikan waktu, terus kedua memang di warehouse juga kerjaan juga banyak. Banyak juga ya. Iya. Tim juga masih terbatas saat ini tim ya. masih terbatas gitu. Jadi memang fokus tim itu sekarang itu kalau untuk saat ini banyak karpet yang dijemput ya. Karpet ya. Karpet banyak. Lagi mau lebaran nih. Ya karpet masjid itu Banyak juga. ya kak, masjid sampai berapa gulung ya. Ya, Itu. nggak mungkin satu gulung di Ya. masjid. Jadi spring bed, sofa juga ada juga yang kita jemput gitu. iya. Tapi harganya beda lagi. Beda. Beda. Selisih berapa paling tidak? Ada cost buat ada tambahan 50.000 lah untuk antar jemputnya. Nggak sampai 100.000. Enggak. Walaupun jauh gitu maksudnya. Iya, walaupun jauh. Kita paling ngambil Iya, selisih 50.000. 50 ya. Oke. It's okay. Ya, Iya. demi kasur, sofa, karpet Iya. kita terjaga gitu ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong omset per bulan sampai hari ini berapa tertinggi, Bang? Awal buka itu saya masuknya sekitar 8 sampai 9 juta, 10 juta lah. 8 juta lah kurang. 8 juta ya. Iya, sebulannya. Itu di awal. Awal. Luar biasa lah. Awal buka. Sekarang sudah meningkat atau ya karena bisnis ya, namanya bisnis. Agak down sedikit kali ini. Karena Covid. Iya. Iya, kayaknya benar gara-gara Oh, Covid fit juga. nih ya. Iya. Jadi banyak yang sudah telepon kita minta keep waktunya dikerjakan tanggal sekian, hari apa gitu kan. Ditunda. Terus tunda. Iya Karena ya banyak yang ini ya, khawatir juga. khawatir. Betul. Kita juga khawatir juga. Iya, kita khawatir, konsumen khawatir Iya. kan. Tapi tetap terjaga ya, Bang. Artinya karyawan tim ini tetap masker gitu-gitu. Iya. Kita pakai masker, pakai apron, Tetap gitu. ya, Ya, pengamanannya harus. pengamanan. Bahkan untuk saat ini juga kalau memang ada konsumen kita yang minta cuci nih, terus minta cuci kasurnya, kita bisa kasih free penyemprotan disinfektan, Oh, untuk di kasurnya atau? free untuk Di rumah? seluruh rumah, Oke. setiap sudut, sampai di luar, kalaupun mobilnya juga mau disemprot di dalam mobil juga kita semprot. Orangnya mau disemprot boleh. Orangnya juga mau disemprot juga boleh. Juga boleh, bisa. gitu. Iya. Oke, ini mungkin karena waktu juga, Bang. Untuk target ke depan seperti apa? Tadi juga sudah dibicarakan mau ada apa? Home cleaning ya. Iya. Yang begitu-begitu. Apakah gimana target ke depan? Target ke depan ya namanya proses sebuah perusahaan harus ada semacam perkembangan kemajuan terus ya. Kemajuan terus. Awalnya saya dari cuma terima sepatu, tas gitu, stroller gitu. Sekarang saya sudah merambah ke spring bed, sofa, interior mobil, bantal pun itu juga kita kerjakan, karpet, home cleaning di rumah, WC juga. Jadi memang ke depan saya pengen buat semacam cleaning center. Cleaning center. Cleaning Ya. center. Jadi di situ nanti itu bukan cuma menjual jasa ya, tapi kita juga menjual chemical ya, terus perlengkapan kebersihan. Kebersihan. Ya. Tapi memang khusus untuk kebersihan. Ya. Bukan seperti sapu begitu ya. Iya, termasuk Termasuk sapu juga kita jual. Kita jual ya. Iya. Tetap ya. Iya, itu Dan ke depan. ke depan ini ya. Ini target depan. Nah, kalau ngomong-ngomong impian ya, impian terbesar gitu ya. Seorang Bang Mantik gitu. Apa sih? Gitu ya. Dan yang ingin diwujudkan. Bisa mengajak teman-teman, anak, saudara, keluarga buat gabung nanti kan, terus bisa kita bayar gajinya standar UMR. Gitu. Pengen buka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Terus bisa bersedekah. Kayak sekarang saya sudah coba menerapkan cuci karpet masjid gratis, itu memang benar-benar free. Jadi kalau dulu ada bahasa teman-teman, wah program pemerintah kota tuh, wih berarti sponsornya dari Pemkot dong. Wah enggak, kalau sponsornya enggak, bukan dari Pemkot Pribadi. tapi kita secara pribadi mendukung program pemerintah kota untuk menciptakan kota Bersih.
religius. Ya, kita mendukung salah satunya ya Lewat kebersihan. lewat kebersihan gitu. Jadi memang ke depan juga seluruh kru harus terlibat di dalam kegiatan gitu. Jadi memang pengen bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, yang besar. Terus kedua juga bersedekah. Sedekah. Enggak muluk-muluk lah. Intinya Iya. begitu ya. Iya. Oke Bang Mantik, ini karena sudah waktu juga ya. Iya. Jadi mudah-mudahan ini untuk ini mungkin terakhir bisa dipromosikan ke nomor mana Oh iya. untuk orderannya, silakan. Kalau ada adik sana masyarakat Kota Bengkulu yang pengen menggunakan jasa Fafa Clean. Jadi jasa kita itu dari mulai cuci sofa, spring bed, karpet, terus home cleaning juga, interior mobil. Itu bisa langsung hubungi kita di WhatsApp 0812 72425237 atau bisa lihat produk kita di Instagram Fafa Clean ya, Fafa Clean ya, Fafa_clean, atau di Facebook saya Mahyudi Okmantik. Dan di situ ada foto-foto kita, dokumentasi yang saya posting di sana ketika saya sama kru mengerjakan pekerjaan gitu. Jadi bisa diorder lewat sana ya. Bisa. Oke, baik Facebook pemirsa. bisa, IG bisa, WhatsApp bisa, telepon juga bisa. Juga bisa ya. Oke. Dan kalau emang kenal dengan Bang Mantik langsung ke rumahnya juga bisa. Baik pemirsa RPTV dimanapun Anda berada, terima kasih Bang Mantik. Semoga usaha Fafa Clean makin berkembang, ya kan, makin banyak dipakai orang jasanya, kemudian juga impiannya segera terwujud. Amin. Dan salam untuk keluarga. Baik pemirsa RPTV dimanapun Anda berada, saksikan terus Selamat Bisnis dan Investasi setiap hari pukul 5 sore hingga pukul 6 sore. Ya, dan saya Ranggi Dunanda mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.